Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua mata kuliah Technopreneurship. Pada pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar kewirausahaan digital atau istilahnya Technopreneurship. Nah, kata Technopreneurship ini masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Teknopreneur adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi dan bisnis. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang bisnis baru dan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Eksistensi teknopreneur di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Startup Ranking, Indonesia merupakan negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara, yaitu mencapai 2.346 startup pada tahun 2022. Beberapa startup Indonesia yang telah sukses di kancah global antara lain Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Lazada. Para teknopreneur ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Mereka telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Mari kita bahas mengenai pengertian teknopreneurship di bawah ini. Nah, pengertian teknopreneurship menurut Hartono. Menurut Hartono, teknopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Teknopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dengan menjadi seorang teknopreneur, kita dapat turut berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian sekaligus Indonesia. Nah, jadi teknopreneurship ini adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang individu menggabungkan kewirausahaan dengan teknologi. Nah, istilah ini mengacu pada seorang yang mulai mengelola, mengembangkan bisnis yang berfokus pada inovasi, teknologi, produk, atau layanan berbasis teknologi. Seorang teknopreneur biasanya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi, seperti perangkat lunak atau hardware. Perangkat lunak, hardware, nah, teknologi informasi atau teknologi digital. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang teknologi untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan produk baru atau layanan inovatif dan menciptakan nilai tambah di pasar. Teknopreneurship ini melibatkan proses menggabungkan elemen-elemen kewirausahaan seperti merancang strategi bisnis, mengembangkan rencana bisnis, mencari pendanaan, membangun jaringan bisnis, dan mengelola resiko dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi. Nah, tujuan utama dari seorang teknopreneur adalah menciptakan nilai ekonomi melalui penggunaan teknologi yang inovatif. Teknopreneurship dapat melibatkan berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, perangkat lunak, e-commerce, teknologi medis, energi terbarukan, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan lainnya. Nah, di sini yang sering kita gunakan salah satunya adalah e-commerce. Nah, hampir semua anak muda sekarang kenal yang namanya e-commerce. Nah, e-commerce merupakan bagian dari teknopreneurship. Mari kita lihat apa itu pengertian teknopreneurship. Definisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah serangkaian kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Meskipun telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Nah, jadi e-commerce yang sering digunakan biasanya di Indonesia itu adalah Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Lazada. Nah, dari ketiga e-commerce tersebut, mana yang lebih sering gitu, kalian gunakan sebagai aplikasi belanja? Nah, kalau saya sering gunakan Tokopedia dan Shopee. Nah, ya, kenapa? Ya mungkin menurut saya itu lebih mudah cara penggunaannya, mulai dari user experience dan user interface-nya. Nah, jadi e-commerce ini
Dengan adanya e-commerce ini telah merubah cara berbisnis dengan belanja secara signifikan, memungkinkan konsumen dan penjual untuk berinteraksi dari mana saja dan kapan saja. Nah, jadi apa perbedaan e-commerce dengan marketplace? Nah, mungkin kalian sering apa bedanya, Bu? Tapi sama-sama menggunakan media elektronik. Nah, di sini perbedaannya. E-commerce biasanya dimiliki satu perusahaan atau individu yang menjual produknya sendiri melalui situs web. Contohnya sebuah brand pakaian yang menjual produknya hanya di situs web mereka sendiri. Kalau marketplace, dia bertindak sebagai perantara yang menyediakan platform bagi banyak yang menjual untuk memasarkan produk mereka pada pembeli. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada adalah marketplace, bukan murni e-commerce, karena mereka mempunyai banyak penjual. Nah, jadi e-commerce ini merupakan salah satu dari technopreneurship. Kemudian kita akan bahas tentang karakteristik successful technopreneurship. Jadi di sini saya kutip ada 12. Yang pertama kemampuan berinovasi, yang kedua pengetahuan teknis, yang ketiga wirausaha dan jiwa bisnis, yang keempat kemampuan manajemen, kemudian yang kelima kemampuan pemasaran dan jaringan, yang keenam ketahanan dan ketekunan, yang ketujuh pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan, yang kedelapan kesadaran akan pasar, yang kesembilan mengambil resiko yang terukur, yang kesepuluh visi dan tujuan yang kuat, yang ke-11 kemampuan mengatasi keuangan, dan yang terakhir etika profesional. Dari 12 karakteristik ini, jika kalian sudah merasa mempunyai, kemungkinan besar di masa depan kalian akan bisa menjadi seorang successful technopreneurship. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kemampuan berinovasi. Teknopreneur harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi-solusi kreatif dalam teknologi. Mereka terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Contoh inovasi proses adalah menciptakan sistem manajemen persediaan yang lebih efisien, meningkatkan sistem pengiriman produk, atau menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah dan cepat. Jadi salah satu kemampuan berinovasi, kalian bisa lihat contohnya pada e-commerce atau misalnya marketplace Shopee. Nah, mereka itu sudah menginovasi proses, jadi menciptakan bagaimana persediaan itu lebih efisien. Nah, jadi Shopee salah satunya telah melakukan inovasi proses. Dia menciptakan manajemen persediaan yang lebih efisien. Misalnya ketika saya ingin berbelanja di Shopee, itu ada ketersediaan produknya itu ada. Nah, kalau memang tidak ada, biasanya mereka ada keterangan produk itu habis. Kemudian sistem pengiriman produk itu yang bisa dilacak. Jadi kita tahu kapan estimasi barang kita itu sampai. Kemudian pembayarannya sekarang lebih mudah dan cepat. Nah, selain memanfaatkan finansial teknologi atau fintech, mereka itu sudah menciptakan sistem pembayaran lebih mudah dan cepat, contohnya ya COD. Nah, itu salah satu kemampuan berinovasi. COD dan ada COD cek dulu. Kemudian karakteristik successful technopreneurship berikutnya adalah pengetahuan teknis. Memahami teknologi yang mendasari bisnis mereka adalah kunci kesuksesan. Teknopreneur harus memiliki pengetahuan teknis yang kuat dalam bidang mereka, misalnya software developer. Memerlukan keterampilan teknik tentang beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk berbagai tugas serta menulis program komputer. Kemudian karakteristik berikutnya adalah wirausaha dan jiwa bisnis. Mereka harus memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Ini berarti mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola risiko, dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Jadi seorang technopreneurship itu dia harus sadar bagaimana peluang bisnis bisa menciptakan suatu keuntungan, kemudian harus bisa mengambil risiko dan bagaimana mengantisipasi risiko tersebut dan mengembangkan bisnis yang lebih efektif tanpa mengeluarkan banyak sumber daya. Kemudian teknopreneurship yang sukses berikutnya harus memiliki kemampuan manajemen, yaitu perlu memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk mengelola tim, SDM, kemudian manajemen operasional, dan manajemen keuangan. Kemudian berikutnya karakteristik successful entrepreneurship.
Kemampuan pemasaran dan jaringan, seperti mempromosikan produk atau layanan teknologi mereka dengan membangun jaringan yang kuat dengan mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian berikutnya adalah ketahanan dan ketekunan. Ketekunan adalah kunci teknopreneurship menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk tetap bertahan dan belajar dari kegagalan. Artinya mereka itu harus sabar dalam menjalankan bisnisnya, walaupun dia gagal harus bangkit kembali. Kemudian pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Teknologi terus berkembang sehingga teknopreneur yang sukses harus berkomitmen untuk pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan agar tetap relevan. Jadi artinya walaupun bisnisnya sudah terbangun, besar, baik, bagus, dan lancar, ini harus selalu update dan belajar. Kenapa? Agar yang namanya bisnis itu selalu relevan dan harus berkomitmen untuk belajar menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian kesadaran akan pasar. Mereka harus memahami kebutuhan dan tren pasar, serta bagaimana teknologi mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi harus sadar bagaimana saat ini perkembangannya, bagaimana trennya, apa yang diminati oleh pasar. Jadi mereka teknologi apa yang digunakan. Jadi harus sadar akan pasar. Kemudian kemampuan mengambil resiko yang terukur. Teknopreneur perlu memiliki keberanian untuk mengambil resiko, tapi juga harus mengukur resiko-resiko ini dengan hati-hati. Jadi memang harus bisa mengambil resiko dan mempelajari bagaimana menganalisis atau manajemen resiko agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian visi dan tujuan yang kuat. Mereka harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dengan bisnis teknologi mereka dan tetap fokus pada tujuan-tujuan tersebut. Visi dan misinya harus jelas ya untuk apa ini mereka menciptakan bisnis. Kemudian ketika ada resiko harus tetap fokus pada tujuannya. Nah, kemudian kemampuan mengatasi keuangan. Nah, kemampuan untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang bijak sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Jadi, artinya di sini harus bisa belajar tentang bagaimana manajemen keuangan. Ketika bisnisnya ini sudah berjalan dengan baik dan benar, apa yang harus dilakukan? Apakah pengembangan usaha atau menyimpan dananya? Kemudian yang terakhir, etika profesional. Etika profesional seperti integritas dan etika profesional ini sangat penting. Teknopreneur yang sukses harus beroperasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi sebagus apapun usaha dan bisnisnya, ketika usaha itu atau bisnis tersebut tidak memiliki etika profesional, kemungkinan akan cepat tutup nah, atau bangkrut. Karena ini bagian terpenting dari keberlanjutan sebuah bisnis. Kemudian bagaimana pengembangan kewirausahaan digital? Nah, ini proses membangun, mengembangkan, dan mengelola usaha yang berfokus pada teknologi digital dan internet. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta platform online untuk menciptakan peluang bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai pasar global, serta menciptakan nilai tambah. Jadi ketika teknopreneurship ini dikembangkan, harus bisa bagaimana membangun dan mengembangkan yang fokusnya pada teknologi digital dan internet. Nah, jadi dalam menciptakan ini biasanya melibatkan penggunaan teknologi informasi. Nah, salah satunya adalah studi yang kalian tempuh saat ini. Ketika kalian menjadi seorang teknopreneurship, bagaimana kalian fokus mengembangkannya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menciptakan peluang bisnis agar kerja lebih efektif dan efisien? Kemudian apa kira-kira contohnya? Nah, nanti kalian bisa mempelajari ada beberapa materi saya kirim bagaimana pengembangan kewirausahaan digital. Nah, jadi biasanya strategi pengembangan kewirausahaan digital itu yang bisa dilakukan adalah yang pertama literasi digital dan peningkatan keterampilan. Kemudian pemanfaatan media digital untuk pemasaran. Yang ketiga inovasi bisnis berbasis teknologi.
dan penguatan ekosistem digital dan optimalisasi data dan analitik. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan wirausaha digital. Yang pertama, akses global, kemudian biaya rendah, fleksibilitas lokasi, kemampuan pengukuran analitik, kemampuan untuk coba berkembang cepat, dan pemasaran target. Nah, kekurangannya yaitu kompetisi yang sangat sengit, perubahan cepat dalam teknologi, keamanan dan privasi, ketergantungan pada infrastruktur digital, kesulitan dalam membangun kepercayaan, regulasi yang berubah, dan tingkat stres yang tinggi. Jadi, di sini bisa kalian baca sendiri kekurangan dan kelebihan dari wirausaha digital atau technopreneurship. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, itu ada forum diskusi yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalian ingin bertanya langsung via WhatsApp juga boleh, ada WA grup kita. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungin saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.